Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penyaluran dana Otsus untuk perlindungan hari tua atau PAI tua dan bantuan beasiswa untuk masyarakat Papua tepat sasaran. Wapres mengharapkan pemimpin yang terpilih dalam pemilu adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap menteri dan wakil menteri baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan maksimal. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 17 Juli 2023 merupakan hari terakhir dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di tanah Papua. Hari terakhir kunjungan kerja di Papua ini, Wakil Presiden didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin menghadiri peletakan batu pertama sentra sarana prasarana pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya di Stadion Wombi, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru di tanah Papua yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 pada 8 Desember 2022 sebagai provinsi termuda. Papua Barat Daya memerlukan percepatan pembangunan, utamanya dalam pengadaan sarana dan prasarana serta program proyek prioritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan serta kemajuan di wilayahnya. Wapres pun menyampaikan 3 pesan penting dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Berikut pesan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, peletakan batu pertama ini mesti kita jadikan sebagai pendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Saya ingatkan kembali, yang hadir adalah bukan hanya gedungnya, tapi yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah untuk melayani penduduk Papua Barat Daya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kedua, saya minta sentra pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya ini memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk publik, antara lain meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melaksanakan fungsi sosial, kebudayaan dan olahraga, menjadi pusat literasi, memperkokoh harmoni, serta mendorong munculnya bakat-bakat generasi muda Papua Barat Daya. Ketiga, saya minta perteguh komitmen dan sinergi untuk mewujudkan agenda prioritas jangka pendek tahun 2023 dan 2024, serta agenda jangka panjang di Papua Barat Daya yang senafas dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041. Saya minta jajaran pemerintah daerah untuk terus menggandeng tokoh adat, menggandeng tokoh agama, menggandeng tokoh masyarakat, kaum pemuda dan perempuan, serta kelompok strategis lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Usai acara seremonial, Wapres memberikan keterangan media, salah satu terkait dengan keinginan pemerintah mendorong putra-putri terbaik Papua untuk berkarir dan berkarya di pemerintahan dan BUMN. Menurut Wapres, pengembangan sumber daya manusia di Papua merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan keahlian masyarakat Papua, melalui sejumlah pelatihan, diharapkan mereka mampu mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk melanjutkan karir di pemerintahan. Wapres menyontohkan terdapat berbagai program pelatihan peningkatan kompetensi dan produktivitas di sejumlah daerah di Papua. Salah satunya pelatihan vokasi di Institut Pertambangan Nemangkawi milik PT Freeport Indonesia. Wapres menyebut sebagian besar lulusan dari Institut Pertambangan tersebut langsung mendapatkan pekerjaan di PT Freeport Indonesia.
Tidak hanya itu, Wapres juga menyinggung bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pengutamaan orang asli Papua atau OAP untuk mengisi formasi pegawai di pemerintahan. Ya, untuk mengutamakan orang asli Papua itu sudah menjadi kebijakan afirmasi pemerintah. Oleh karena itu beberapa kebijakan itu memang diberikan, diutamakan, diprioritaskan, bahkan semacam syaratnya pun dipermudah. Artinya supaya bisa standar untuk, jadi ada standar khusus lah untuk orang Papua itu sehingga bisa masuk. Dan itu untuk pegawai. Bahkan kemarin ini saya meresmikan 1.000 orang masuk ke BUMN. Ya, itu diresmikan di kantor Wakil Presiden malah. Nah, kemudian juga kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan seperti kemarin pelatihan yang di Freeport itu juga. Kemudian juga saya lihat di Bintuni, nah itu pelatihan untuk keterampilan banyak hal sampai hospital sampai segala macam itu ada. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan realisasi program perlindungan hari tua atau PAI tua melalui pemberian dana tunai yang bersumber dari dana otonomi khusus atau OTSUS kepada orang tua yang berusia 65 tahun ke atas akan terlaksana pada Juli 2023. Wapres menilai implementasi dana OTSUS yang diberikan dalam bentuk program PAI tua dipandang tepat karena merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan. Wapres meminta agar pendistribusian dana PAI tua ini dapat bersinergi dengan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang merujuk pada data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. PAI tua, karena memang masalah hari tua ini menjadi momok dan menjadi sumber daripada ketidaksejahteraan. Maka salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah mereka yang pelayanan pada orang tua ini. Oleh karena itu antisipasi dari pemerintah Papua Barat Daya saya apresiasi dan itu sudah betul. Cuma nanti memang diintegrasikan ya dengan program pemerintah dan menggunakan data yang lebih tepat yaitu PK3 ya mengenai masalah pelayanan yang sudah kemiskinan yang ekstrim itu sudah terintegrasi nantinya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Wakil Menteri lainnya yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan maksimal. Wapres mengingatkan para pejabat yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik di sisa waktu pemerintahan sekitar 1 tahun 2 bulan. Wapres juga mengaku sudah mendapatkan informasi terkait dengan pelantikan tersebut, tapi tidak bisa menghadiri acara karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua, tapi sudah melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Sampaikan supaya berharap kepada menteri maupun wakil menteri dalam sisa waktu yang tidak lama, ya, hanya 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun 2 bulan, ini supaya dimanfaatkan dengan baik dan dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal seperti sebelumnya. Ya, sehingga terjadi adanya penggantian menteri dan juga kemudian wakil menteri juga supaya bekerja optimal. Ya, hiruk pikuk pemilu itu tidak boleh mengganggu suasana kerja. Ya, pemilu, pilpres berjalan tapi kerja tidak terganggu. Jangan sampai mereka justru sibuk ngurusi pemilu bukan ngurusi pekerjaan. Itu yang saya kira penting. Karena waktunya tinggal 1 tahun 2 bulan supaya kerjanya dioptimalkan, supaya berhasil menghasilkan sesuatu hasil yang optimal juga. Selain melantik Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri, yaitu Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rosan Ruslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Kamis 20 Juli 2023,
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-15 tahun 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bangsa Indonesia tengah menyongsong pesta demokrasi 5 tahunan yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Pemilu dan pilkada tahun 2024 akan menjadi pemilu dan pilkada serentak yang paling besar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil serta berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Langkah ini adalah suatu koreksi kebijakan guna menata proses politik dan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kerangka tahapan waktu yang stabil. Berikut pesan dari Wapres. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, pemerintah kabupaten diharapkan terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa sebagai ujung tombak perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan kedua, pemerintah kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. Terus perkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global, termasuk memperkuat jaringan pemasaran komoditas unggulan desa ke pasar yang lebih beragam melalui platform digital. 3, saya minta kabupaten untuk terus fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu. Wapres juga mengharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik bagi negara dalam mengelola pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan menghidupkan demokrasi lokal yang berkualitas. Selain itu, otonomi akan memacu pemimpin daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya, meningkatkan kemakmuran dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, desentralisasi dan demokrasi lokal ditunaikan dengan penuh tanggung jawab agar semakin bermakna bagi publik. Jumat 21 Juli 2023, Wakil Presiden menghadiri acara pembekalan kepada calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri tahun 2023 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa lulusan Capaja diharapkan kelak menjadi pemimpin yang dapat diteladani, tangguh dan menjunjung tinggi integritas serta profesional dan amanah dalam melaksanakan tugasnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa pesan Wapres diantaranya untuk terus asah kompetensi dan kemampuan, tingkatkan kualitas diri dan daya saing untuk sigap menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Pesan lainnya kepada Capaja agar para Capaja tidak pernah berhenti dalam menjaga nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Tribarata, dan Catur Prasetya Polri, serta mengabdi untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wapres juga menegaskan ujung tombak keamanan negara, Capaja TNI Polri harus terus aktualisasi diri dan jaga komitmen kebangsaan. Di tataran global, Indonesia terus memainkan kepemimpinannya. Setelah sukses dengan presidensi G20, kini kita kembali dipercaya memegang peranan penting dengan keketuaan ASEAN tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran penting di kancah dunia dan ASEAN pada khususnya. Salah satu tujuan bernegara kita yakni untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Untuk itu Indonesia perlu terus memperkuat peran sentral sebagai motor
perdamaian maupun kesejahteraan global dan kawasan. Demikian pula dengan meningkatnya tensi konflik geopolitik yang merupakan salah satu ancaman global ke depan. Oleh karena itu, calon perwira TNI Polri harus mempunyai kapasitas untuk membaca konteks internasional yang terus berubah. Para capaja diharapkan dapat terus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap fenomena-fenomena supremasi hukum baru yang semakin kompleks, juga masalah globalisasi informasi yang menuntut negara kita untuk terus dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional. Wapres yakin para calon perwira remaja atau capaja akan mampu menjaga ujung tombak dalam menjaga keamanan dalam negeri dengan terus menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri, serta menjalankan tugas kepemimpinan dimanapun ditempatkan. Minggu 23 Juli 2023, Wakil Presiden didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas bertolak ke Semarang, Yogyakarta untuk menghadiri Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional 2023 bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hari Anak Nasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kekerasan, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, dan lainnya guna mewujudkan generasi yang tangguh dan berkualitas. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.